Satu, dua, tiga. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يحبر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bergabung kembali dalam program rutin Rabung Ilmu, tentunya bersama Ngopi TV, Ngobrol Persatuan Islam. Alhamdulillah saya Rizky Hamdani kembali dapat menyapa pemirsa semua di rumah, dan tentunya malam hari ini bersama guru kita semua Kiai Miftah Fauzi Rahmat. Selamat bergabung Kiai. Terima kasih. Selamat host kembali. Sudah lama tidak bergabung dengan pemirsa ya. Dan malam hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab dan kita akan menyambut bulan Sya'ban. Sebetulnya kami belum menyiapkan tema yang spesifik ya, tapi pada malam hari ini kita bisa bahas apa saja dengan guru kita, dan mohon izin nanti pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan kita akan menjawab di episode berikutnya supaya pemirsa bisa bergabung kembali di episode berikutnya. So, Baik Kiai, pertanyaan yang pertama untuk pemanasan pada malam hari ini sebelum membahas tema apa yang kita bahas. Ya. Saya ini bergabung di berbagai grup WhatsApp so. dan di dalamnya ada Kiai. Oh, selamat. Jadi Kiai ini tergabung dalam beberapa grup WhatsApp. Jadi kalau saya lihat di grup WhatsApp ini aktif, di grup yang lainnya aktif, dan di beberapa yang lain juga aktif. Nah, karena bergabung dalam berbagai grup WhatsApp, itu bisa saya tarik kesimpulan. Ternyata kegiatan Kiai itu cukup padat hadirin. Oh, Cukup padat, maraton, estafet. Nah, ada yang ingin saya ambil ya, ada tips apa kira-kira ketika mendapatkan banyak agenda, apalagi sekarang di bulan Januari kalau perusahaan-perusahaan mungkin sudah mulai akan melaksanakan ragam perencanaan ya, setelah evaluasi, rekomendasi, perencanaan, dan di akhir tahun ada laporan. Nah, dalam agenda padat ini satu aja yang ingin dibagi ke pemirsa, skala prioritas kayak kira-kira dari beragam agenda itu mana yang harus diprioritaskan. Oh, selamat. Terima kasih Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saya tadi saudara mengucapkan selamat bergabung kembali. Selamat datang kembali untuk Pak Rizky karena ini penampilan perdana beliau di 2025. Karena terakhir jadi host kan tahun lalu 2024. Jadi ini perdana beliau. Dan ketika beliau menyebut tentang penghujung bulan Rajab, tadinya saya ingin membahas itu. Ternyata kemudian beliau belok ke berbagai aktivitas yang ada di grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya ya. Pertanyaan beliau itu pada skala prioritas yang bagaimana. Ada dari ini ada hubungannya atau tidak saya tidak tahu. Tapi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau misalnya ada berbagai pilihan itu, ambil yang paling sulit. Ambil yang paling berat. Ini mungkin ada yang berat, ada yang mudah. Kita misalnya mengambil yang paling berat, barangkali itu satu di antara pertimbangan dalam skala prioritas. Justru saudara dalam WhatsApp grup yang saya dan Pak Rizky juga misalnya bergabung bersama, yang paling produktif itu beliau. Itu teman-teman. Jadi paling alhamdulillah berbagi saran dan lain sebagainya. Nah, saya tuh kemarin dapat kutipan cukup
menarik kok. Saya biasanya kalau ada, nah ini nih, nanti ditampilkan ya di layar. Ini kutipannya bagus. Nih, singkat, tadinya mau saya jadikan wallpaper HP. Oke. Ya, saya kirim ke teman-teman ya, Iya. untuk ditampilkan juga di layar dari teman. Ada 2 kutipan. Pak Rizky ini luar biasa teman-teman. Tadi menyampaikan tidak ada tema spesifik, tapi dapat mengantarkan pada tema yang spesifik. Allah, Oh, masalah Muhammad wa alihi wasallam. Nah, ini ada 2 kutipan yang nanti ditayangkan oleh teman-teman. Kita sambil menunggu itu. Saya sebetulnya apa ya kalau disebut misalnya kegiatan itu padat atau tidak juga bergantung, ya. Bergantung. Bahkan yang mungkin saya selalu ingat Allahyarham Bapak itu mengatakan, misalnya ada orang berkata, saya ini tidak ikut kelompok ini, tidak ikut kelompok itu. Bapak bilang, berarti kamu punya kelompok sendiri. Iya kan? Misalnya saya ini tidak bermazhab, saya tidak ikut misalnya mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Ja'far. Apa mazhab? Berarti kau punya mazhab sendiri. Kau ikut mazhab sendiri, begitu. Jadi tidak berkegiatan adalah kegiatan itu sendiri. Jadi setiap orang kegiatannya sesungguhnya padat. Ya. Ada yang kegiatannya itu berkegiatan, ada yang kegiatannya tidak berkegiatan. Dan itu adalah kegiatan itu sendiri. Ya. Ya. Jadi semua orang padat. Nah, ini kutipan ini menurut saya mau saya simpan jadi wallpaper HP. You will never be ready. Just start. Ini ditujukan untuk orang-orang, nanti saya mulai kalau sudah siap. Kalimat ini, kau tidak akan pernah siap, mulai saja. Gitu. Nah, kita ini kadang punya kecenderungan postponing, ya, delaying, menunda-nunda. Gitu. Nanti aja, kalau udah siap. Gitu, ya. Kata kutipan ini, makanya saya bilang, bagus nih, kadang misalnya kalau di tempat kerja, di sekolah, atau apa, pasang aja ini jadi kalimat motivasi gitu ya. Ya. You will never be ready. Kau tidak akan pernah siap. Just start. Mulai saja. Gitu. Apa hambatan terbesar orang itu biasanya tidak ingin mulai? Kalau yang saya alami itu, Ya. ini cocok sekali, San. Oh, masalah. Karena katanya gini, kalau yang suka delay itu, entah apakah ini salah satu gejala psikologi gitu atau gimana ya, jadi berdampak pada selalu menunda-nunda. Apakah gejala kesehatan atau apa, saya lupa lagi, mohon dikoreksi. Nah, yang saya alami itu karena selalu ingin sempurna, ingin lengkap, baik. Nah, ingin tuntas misalnya baru start. Tapi minusnya adalah saya sering kehilangan momen, timing gitu. Ya. Baik. Itu namanya procrastination. Ya. Aksi mendelay sesuatu. Dan sebetulnya keinginan sempurna itu dasarnya bukan karena kita misalnya perfeksionis. Sebetulnya nih, walaupun ada kemungkinan karena itu. Tapi karena kita tidak senang atau mungkin bukan tidak siap terhadap kritik orang lain. Oke. Jadi kita itu ingin mulai nanti kalau sudah sempurna. Kenapa ingin sempurna? Karena kita tidak nyaman kalau ada yang mengomentari. Ada apa kekhawatiran. Benar, ada kekhawatiran. Makanya kita ingin tampil sempurna. Nah, saya menjawab itu dengan jawaban saya yang barusan ini, karena ini saatnya tampil kutipan kedua. Kutipan kedua ini dari aktor film
Denzel Washington. Tahu Pak Rizky Denzel Washington? Dengar, tapi saya kurang begitu ini kayak Familiar ya. familiar. Main di beberapa film dari Denzel Washington ini. Sebentar, apakah sudah terkirim ke teman-teman? Sudah. Ini kutipan, karena kan dia pemain film. Dan orang itu apalagi katanya ya, netizen kalau sudah komentar itu Pedas. ya tidak ada bibu, pokoknya Oh, gitu ya. ya, ya. Apalagi artinya masalah Muhammad SAW, bahkan ada kalimat mungkin semua bisa salah di mata netizen. Netizen maha benar. Netizen maha benar. Jadi kita berbuat begini salah, berbuat begitu juga salah ya. Setiap ya menolong orang lain kok dikonteni, tidak nolong orang lain juga salah. Jadi inilah ya kekhawatiran kita akan kritik. Dan mereka netizen ada waktu lagi ya untuk itu. Oh. Nah ini kalimatnya nih, kayaknya kurang turun sedikit, ya. Kata Denzel Washington, dia pemain film. Ya. Yang namanya Pengetahuan pemain film saya kayak kurang Siap, kurang ya. lengkap. Yang namanya pemain film menghadapi itu juga. Jadi acting dia itu penampil. Kalau pemain film sekarang penampil performer. Ya. Itu menghadapi dugaan atau Pak Rizky ini saudara beliau seniman dan tumbuh di tradisi kesenian. Kalau saya tidak salah, Pak Rizky pernah mengucapkan di antara tempat yang beliau paling berat tampil itu ya alma mater beliau sendiri. Ya, Betul. benar. Bahkan menyebutnya kandang Kandang sendiri. kandang macan. Apa Kandang tuh? macan. Kandang. Begitu ya kalau Ya, saya ya, terus ingat. Kenapa? Kenapa berat tampil di alma mater sendiri menyebutnya sebagai kandang macan? Tapi Karena- koreksi dulu itu betul. Saya lupa lagi ya, tapi pasti saya pernah bilang gitu karena di beberapa tempat pernah Ya, bilang tapi seperti perasaannya begitu kalau tampil di alma mater sendiri memang lebih berat daripada di orang lain. dalam tanda petik kampus itu kayak. Betul. Nah, karena yang menonton adalah orang-orang yang mengerti teknis. Oke. Jadi Kita merasa diawasi. merasa bahwa kita itu terbuka, tidak ada dalam tanda petik Tirai. tirai, tidak ada pertahanan. Oke, ada pertahanan diri. Ya, nah, tuh, ini kalimat ini. Jadi dia sebagai aktor, sebagai performer juga terbuka terhadap evaluasi orang ini kayaknya tampilnya kurang greget. Tiap orang kan beda-beda. Kayaknya cocokkan yang itu, yang tampil jadi ini, bukannya dia. Misalnya ini, orang kan bisa komentar macam-macam gitu. Nah, ini jawaban dia. You will never be criticized by someone who is doing more than you. You will always be criticized by someone doing less. Remember that. Kau itu tidak akan pernah dikritik oleh orang yang melakukan hal yang lebih darimu. Kau itu pasti akan dikritik oleh orang yang melakukan hal yang lebih sedikit darimu. Ingat itu, kata Denzel ini. Jadi, misalnya, yang mengkritik ini pasti dia tidak pernah acting. Dia Jadi, melakukan lebih sedikit dari dia. ya, ya. Saya harus hati-hati mengkritik. Misalnya, ya karena ini namanya Benar. dia tidak tahu nih, dia tidak mengalami. Ya, ya. Tapi kalau orang yang melakukan lebih dari kita, yang mengalami, tahu. Dulu juga saya begitu. Pasti memaklumi. Maklumi, saya tahu, saya pernah berada di posisi itu sebelumnya. Gitu katanya. Ya, Keren-keren. ya. Kalau kita dengar kritik, tenang Ini aja. membesarkan hati. Oh, selalu. Bayangkan seorang guru dikritik ini dan itu, ya puluhan tahun mengabdi dengan berbagai pengalaman. Mungkin ada yang datang baru tidak tahu pahit, asam garam dan lain sebagainya. Biasanya kritik begitu, ya. Jadi mau melakukan sesuatu, menunggu siap, tidak akan pernah. Mulai saja. Kalau yang mengkritik bagaimana? Ingat, kata Denzel Washington, yang mengkritik biasanya dia melakukan itu kurang darimu. Ya. Kalau yang lebih, pasti tahu dan mengerti. Ya. Yang menjalani. Kurang lebih begitu. Ya, mohon maaf ini. Ya. Ini baru saja saya punya pengalaman kayak
Ya. Jadi ada satu tugas dari yayasan untuk mendampingi OSIS 2 sekolah. Baik. Ada yang remaja, SMP dan SMA. Dan ikut meeting pertama gitu. Jadi pada saat itu ya dalam hati ketawa sendiri gitu. Pada saat rapat Pada ini. saat rapat. Iya. Ini saya dulu kayak gini. Nah, dan kemudian apakah mengkritik? Enggak. Karena, Jadi ya, ada usulan banyak. ya, Jadi ada yang balik lagi ke nol lagi ngobrolnya ya. Ya. Ada yang misalnya hal yang sederhana terasa berat misalnya. Dan saya berusaha semuanya ditampung. Masya Allah. Karena dulu ketika tidak ditampung itu gak enak Tahu juga. bagaimana. Betul. Ini membesarkan. Jadi ya kita lakukan. Kita mulai. Kalau ada yang mengkritik, tidak jadi, mudah-mudahan tidak jadi beban pikiran, tidak jadi sakit hati dan lain sebagainya. Khawatir naik nanti tensi. Begitu. Kalau dia. Jadi poin yang pertama, yang mengkritik itu biasanya yang lebih yang lebih kurang gitu kayak Yang lebih kurang yang kurang pengalamannya, pengalamannya dari yang dikritik menurut Denzel Washington. menurut ya. ini. Biasanya orang yang mengkritik karena dia melakukan hal itu lebih sedikit dari orang yang dikritiknya. Dia masih pada tahap idealis. Ya. Misalnya, idealis bukan sesuatu yang tidak baik, saudara. Ya. Dia baik, hanya kadang-kadang ketika semakin banyak pengalaman, juga usia dan sebagainya, mungkin lebih menjadi seorang yang realistis, lebih tahu, kan begitu ya. Ada cerita, ada orang yang ingin mengubah dunia. Gimana itu kalimatnya? Ternyata setelah dia makin besar, dunia jadi ujung-ujungnya itu, misalnya saya mulai dengan mengubah diri sendiri untuk mengubah dunia itu. Tapi orang yang semangat biasanya mengubah dunia dulu. Ya. Makin banyak pengalaman dia, susah nih dunia. Satu negara aja lah. Coba susah juga. Satu ini aja, kelompok saja susah gitu. Ya udah satu keluarga aja, keluarga saya susah juga. Udah diri saya. Tapi dia menyadari itu, mengubah diri setelah dia menempuh pengalaman panjang itu. Nah, orang yang sudah sampai pada titik misalnya kita waktu diri sendiri, lalu melihat ada orang yang masih ingin mengubah dunia. Nah, kata Parisi tadi, I have been there. Saya sudah pernah di situ sebelum gitu, kurang lebih. Baik, ini saya coba hubungkan nih. Sampai sekarang terngiang-ngiang kayak suatu hari dalam pembinaan di sekolah ya. Yaitu menyampaikan kalimat Allah yarham tentang tirani seharusnya itu menurunkan kebahagiaan. Betul. Itu penting. Itu penting. Karena memang orang-orang yang dalam tanda petik idealis atau perfeksionis itu mereka berusaha, atau saya berusaha mengejar yang seharusnya dilakukan. Kan ada ungkapan seperti ini, lakukanlah yang seharusnya sebelum diharuskan orang, karena kalau diharuskan orang itu nggak enak. Dan itu cocok kalimat Allah yarham itu. Jadi setiap kita bertemu dalam grup WhatsApp, dalam kelompok, dalam apapun, tirani seharusnya itu memang betul-betul menurunkan kebahagiaan. Nah, entah ini apakah positif atau tidak, tapi ternyata yang mengharuskan itu sebenarnya diri kita sendiri kayaknya. Persis. Misalnya ada aturan, Tuh. seharusnya A, B, C, D. Nah, karena kita mengetahui aturan, diri kita itu mengharuskan diri kita untuk mengikuti aturan itu. Gitu. Itu yang disebut the tyranny of should sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya. Tirani kata should. Should ini dalam bahasa Indonesia bisa jadi selayaknya, seharusnya, semestinya, sebaiknya, dan yang lain. Sebetulnya itu semua tidak ada yang salah. Termasuk menjadi seorang yang idealis, perfeksionis juga tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika kita menempatkan hati kita kepada yang seharusnya ini.
Sehingga muncul kekecewaan ketika tidak tercapai. Yang kata Pak Rizky tadi, kita sendiri betul. Ketika kita mengatakan seharusnya begini, dan ketika tidak terjadi, maka kita akan kecewa. Dalam filsafat, itu dunia ini dibagi menjadi dua, das Sollen dan das Sein. Nah, tyranny of Sur itu adalah tyranny of das Sollen. Jadi yang semestinya terjadi. Misalnya nih, kata para pendukung calon presiden A, maksudnya presiden A yang jadi gitu. Ya. Gitu. Dan presiden A tidak jadi. Nah, dia karena menempatkan kebahagiaannya di situ, maka dia menjadi kecewa. Das Sein-nya presiden B yang jadi. Ini bukan hanya pada misalnya kepemimpinan politik, mungkin juga dalam otoritas agama. Ini mestinya A yang jadi B, misalnya begitu. Ketika kita menempatkan hati kita di situ, ada kekecewaan. Di situ sebetulnya menjadi idealis sangat baik, perfeksionis sangat baik. Saya sangat misalnya Allah yarham, ayah Anda tercinta, beliau menurut saya seorang yang idealis dan perfeksionis. Tapi untuk diri beliau sendiri. Jadi untuk diri beliau sendiri, beliau tetapkan standar. Pekerjaan saya ini bukan begini. Itu tidak beliau berlakukan untuk orang lain. Tidak, seharusnya kau juga pindah. Beliau untuk diri beliau sendiri menetapkan standar. Oke. Nah, itu perfeksionisnya beliau. Misalnya, kalau mau mengajar, saudara sekalian, ibu bapak, bahkan bahasa saya, bahkan mengajar anak-anak SD, katakanlah, beliau akan persiapan, akan baca buku dulu, akan buat presentasi, akan tampil dengan tampilan yang sangat baik. Jadi standarnya berbeda, tapi beliau tidak syaratkan itu untuk orang lain, untuk diri sendiri gitu. Itu yang disebut dengan idealis dan perfeksionis. Kalau mensyaratkan pada orang lain, menurut saya bukan perfeksionis, itu sadis. Karena memaksa orang lain untuk perfect kan susah ya. Di situ Mas yang suka buat masalah tuh di situ kayaknya. Betul. Kita menyebut, oh Bapak itu perfeksionis. Beda. Misalnya perfeksionis itu ditujukan pada dirinya. Ya. Bukan dia ingin memperfekkan orang lain gitu. Ya. Oke, baik. Saya coba hubungkan. Pertama tadi kita ini tidak pernah akan siap. Mulai saja tadi quotes yang pertama ya. Betul. Kenapa kita merasa tidak siap? Karena kita menggantungkan diri kepada hal-hal yang seharusnya menurut kita. Ya. Begitu ya Kiai? Betul. Dan ternyata perfeksionis itu sebetulnya untuk diri sendiri. Jangan menerapkan perfeksionis itu kepada orang lain. Karena ketika kita menerapkan ke orang lain, disitulah jadi potensi masalah. Betul. Dengan catatan, kita mengikatkan hati kita dan kecewa kalau tidak tercapai. Okay. Tentu menjadikan orang lebih baik, yaitu bagian dari kemuliaan, keutamaan. Misalnya mendidik, supaya dia meningkat skillnya, supaya dia bisa meningkatkan nilai jualnya. Kayak petani kopi contohnya. Dia bisa menjual biji ceri dengan harga yang murah, dan insya Allah merasa sudah puas. Oke. Nah, lalu ada keinginan, kalau ini dijualnya tidak dalam bentuk biji cerinya yang baru petik dari pohon, tapi nanti dikeringkan dulu, di wash dulu dan sebagainya, harga jualnya itu bisa berkali-kali lipat. Kita adalah kemuliaan untuk dapat meningkatkan. Nah, tapi ketika kita kemudian sudah berupaya lalu tidak tercapai, kita kecewa, nah yang rugi kita. Masalah-masalah non teknis di lapangan itu, gitu. Mengikatkan hatinya. Ya. Jadi saya kaitkan dengan tips dari Kiai tentang skala prioritas, cari yang tersulit. Ya. Cari yang tersulit. Betul. Apa hubungannya? Ini sangat nyambung menurut saya. Masya Allah. Wassalamualaikum Muhammad wa alaihissalam. Jadi ini ada kutipan berikutnya. Nah. Kayaknya ini atau siapa yang walin. Jadi nyambung ini kutipan-kutipan yang
saya Pemirsa boleh baca. komentar ya. Kira-kira judul yang tepat untuk episode ini apa? Saya buka dengan bagaimana memilih skala prioritas dalam berbagai agenda yang padat. Yang kedua tentang kritik. Yang ketiga tentang perfeksionis, tentang tirani seharusnya. Nah, Ya. ini saya kira nanti akan nyambung. Ini Boleh, sudah oke. saya kirim ada kutipan berikutnya ya. Jadi mengapa memilih yang sulit, yang berat? Memang ada riwayat kalau ada dua pilihan yang sulit dan yang mudah, ambil yang sulit. Mengapa? Karena setelahnya akan mudah. Kalau Oke. ya, ini konsekuensi logis saja. Ya, ya. Kalau kita ambil yang mudah, sangat mungkin di ujungnya itu sulit. Oke. Mau sulit di Di awal. ujungnya mudah, maksud di awal apa sulit di akhir? Wal akhiru khairul laka minal ula. Oh, masalah. Sudah Muhammad SAW. Yang akhir itu lebih baik dari yang pertama gitu ya. Berarti Pak Rizky lebih memilih yang sulit di akhir. Yang mudah di akhir. Oh, iya, mudah di akhir. Yang mudah di akhir. Betul. Nah ini, both faith and fear demand you to believe in something you cannot see. Baik iman atau keyakinan atau harapan dan ketakutan, bahasa Inggrisnya bagus karena dua-duanya faith and fear. Jadi mau kita percaya atau takut, sama-sama mengajak kita. Misalnya kita ada masalah pekerjaan, prioritas yang mana, kita itu ada cemas, ada harap. Dua-duanya itu bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, Oke. yang tidak bisa kita prediksi, Iya. yang tidak kita ketahui. Jadi kata kalimat ini, you choose, kau tinggal pilih saja. Mau harap atau mau cemas. Dua-duanya juga tidak terlihat. Ya, ya. Ya, kita punya harapan yang lebih baik, kita ada kecemasan yang lebih buruk. Dua-duanya juga ini masih abstrak, tidak terlihat. Kita tinggal memilih, kita mau yang mana ini? Mau memilih berharap ke yang lebih baik atau ke yang lebih sulit. Begitu. Dua-duanya melibatkan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Saya ada masalah nih, kan kita enggak punya prediksi. Ya. Kita tinggal milih. Ya, milihlah yang optimis. Misalnya nih, kegiatan anggaran kita kurang. Ya, Ya, ya. kita mau kemana nih? Mau ke harapan atau ke kecemasan akan berbeda. Oke. Sikap kita akan berbeda. Misalnya, kita tetap sukses kan, tapi suasana batin kita itu lebih kepada faith, lebih kepada harapan. Insya Allah sukses. Ya, dana segini, tapi saya yakin sukses. Bahkan mungkin penggunaan kata tapi tidak tadi Ya. dihapus ya. Jadi, ini ada dana segini dan kita akan sukses. Atau ada juga dana kita segini, kayaknya berat nih acara. Kan dua-duanya masih kayaknya. Ya. Tinggal milih kita mau yang mana gitu. Saya ingin mengutip analoginya dengan yang disampaikan oleh atlet kita Adere tentang asam lambung. Ada ya? Ada. Mana ditampilkan? Coba di-search dulu ya. Ini nih cocok ya. Ya, ya. Katanya begini. Di-search ya. Apa? Aderai asam lambung Asam kutipan gitu ya. Boleh. Maksudnya di podcast itu. Oh, di podcast. Nah. Jadi serius gini. Cocok nih, cocok. Ya. Jadi kenapa orang yang asam lambung ketika puasa itu Turun. Apa? tidak terjadi Oke. gejala gitu, Kiai? Hmm. Kan harusnya lapar itu hubungannya sama mah, Oke. misalnya sama lambung. Tapi ketika puasa itu tidak terjadi. Hmm. Karena jadi puasa bisa tidak makan bisa meningkatkan apa kendala. Ini mohon koreksi ya, saya bukan orang kesehatan. Di podcast siapa? Di podcastnya Deddy Corbuzier. Baik. Jadi Nah. saudara bisa Jadi searching. kayaknya dihubungkan dengan yang tadi dengan Baik. apa Kiai tentang kecemasan harapan. Ya. Jadi kalau yang jadi hubungannya itu bukan masalah lapar dan tidaknya, tapi bagaimana mindset. Persis. Kalau orang muslim misalnya puasa karena pikirannya itu untuk menguatkan hati Hmm. gitu.
Jadi karena mindset itu si asam lambungnya tidak terjadi gitu, Tertahan. tertahan. Jadi dari pikiran Kiai ternyata. Setuju. Nah, sebetulnya sejak awal itu yang ingin saya sampaikan. Kalau Pak Rizky bertanya, yang prioritas yang mana? Mindset, pikiran. Ya, jadi di situ. Berat di pembahasan. Oh, masalah loh. Dihubungkan lagi dengan tema Rajab kali ini, bahwa kekayaan itu adalah meninggalkan angan-angan. Masya Allah. Nyambung kayaknya, nyambung ya. Dari Sayyidina Ali bin Sayyidina Abi Thalib karramallahu wajhah yang lahir di bulan Rajab. Kayaan. Kalimat dari beliau, asyraful ghina tarkul muna. Semulia-mulianya kekayaan, dalam arti yang lain, sebaik-baiknya kekayaan adalah meninggalkan angan-angan. Ketika ada masalah, kemudian kita Nah, banyak angan-angan kayak. angan-angan itu bedanya dengan cita-cita. Angan-angan itu adalah sesuatu yang kita simpan harapan kita di situ. Sehingga ketika tidak tercapai, kita kecewa. Seperti tadi ada kegiatan, Akhiran sedikit. ini sedikit, dan kita menaruh angan-angan yang panjang. Benar. Kita Anggaran ingin suksesnya acara dan sebagainya. Kita jadi miskin kayak. Ah, betul. Nah, itu yang di bulan Rajab. Di penghujung bulan Rajab yang menjadi pembuka Pak Rizky tadi, ada dua peristiwa bersejarah. Satu, wafatnya Hazrat Abu Thalib. Beliau radhiyallahu ta'ala, beliau paman baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini seseorang yang ketika diamanati oleh ayahanda beliau Sayyid Abdul Muthalib. Bagi Nabi itu usia 6 tahun, kakek beliau wafat. Jadi sejak usia 6 tahun, bagi Nabi itu diasuh oleh Hazrat Abu Thalib. Kurang lebihnya beginilah. Kita ada ketitipan. Ini tidak membandingkan karena sosok suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak terbandingkan. Tapi kalau saya mungkin Pak Rizky pada umumnya, kalau ketitipan sama seseorang yang di akhir meninggal dunia gitu ya, ini saya titip, ini kau urus, kau jaga. Antara harap dan cemas itu misalnya, saya sendiri ini punya keluarga, saya juga punya ya banyak yang saya urus, ketambah lagi satu dititipi gitu misalnya, antara harap dan cemas ini. Tapi Sayyid Abu Thalib tanpa ragu gitu, karena faith, karena keimanan kepada anak belia usia 6 tahun ini. Bukan hanya karena ini anak saudaranya, tapi punya keimanan terhadap siapa beliau itu. Dan kemudian karena Hazrat Abu Thalib ini saudara, kalau saya bikin kuis sama anak-anak sekolah, siapa manusia yang secara jumlah tahun paling banyak membersamai Rasulullah SAW? Jawabannya adalah Hazrat Abu Thalib. Beliau itu membersamai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak baginda Nabi lahir hingga Hazrat Abu Thalib wafat. Full hidup beliau itu. Misal, kan dari keluarga baginda Nabi secara lahiriah ini saudara, Sayyidatina Khadijah Salamullah alaiha itu sangat dekat dengan baginda Nabi. Hanya kebersamaan beliau karena Sayyidah Khadijah wafat lebih dahulu sebelum hijrah, maka kan kebersamaannya kalau usia menikah dari misalnya usia 25, 40 tahun menerima wahyu, 15 tahun. Lalu 13 tahun kemudian Sayyidah Khadijah wafat, 15 tambah 13, 28 tahun bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak membandingkan kualitas kebersamaan, tidak. Ini jumlah tahun, kuantitas kebersamaan. Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi wafat, misalnya usia Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi belum sampai, karena menurut riwayat ada yang bahkan 20-an sekian. Nah, yang paling lama membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hazrat Abu Thalib. Ini
terlepas dari pendapat tentang Hazrat Abu Thalib, tetapi de facto begitu ya, dasainnya yang jelas-jelas bersama baginda Nabi paling lama ya beliau. Oke. Tidak dapat dibantah dengan apapun. Mau bagaimana? Tidak ada. Sejak lahir sampai 6 tahun bersama beliau, kemudian beliau yang itu juga yang membuat pada usia Sayyidina Ali 6 tahun ketika ekonomi Hazrat Abu Thalib turun, bagian Nabi yang kemudian mengambil pengasuhan, dalam artian dia membantu Sayyidina Ali ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 6 tahun. Dulu pada usia 6 tahun baginda Nabi yang Asuh. diasuh oleh Hazrat Abu Thalib. Ketika putra Hazrat Abu Thalib itu Sayyidina Ali usia 6 tahun, kondisi ekonomi Hazrat Abu Thalib, perdagangan dan sebagainya dapat ujian, baginda Nabi yang mengasuh. Ini bagi saya indah karena ada Bang. saling asuh, terima kasih dan lain sebagainya. Nah, mengapa Hazrat Abu Thalib dalam tanda petik misalnya dititipi oleh Sayyid Abdul Muthalib? Semua kaum muslimin tahu baginda Nabi itu ayahanda beliau wafat sebelum beliau dilahirkan. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya. Kakek beliau wafat. Beliau kemudian diasuh oleh pamannya. Paman. Ini pengetahuan yang diyakini seluruh kaum muslimin. Gitu. Nah, mengapa? Karena Hazrat Abu Thalib punya faith. Gitu. Oke. Ini mungkin kalau kita abstrak, cemas, gimana nanti saya, dan lain sebagainya, ketitipan anak. Ada beberapa saudara kita, Pak Rizky, yang saya sangat tahu dan saya sebut nih, dulu nama pena Allahyarham Bapak itu ketika menulis. Bapak itu kalau menulis, ini baru pertama kali, sebetulnya sih tidak pertama kali, tapi kalau beliau menulis fiksi, beliau punya nama pena. Siapakah itu? Nama penanya itu Budi Mastur, Masa. yang artinya cintaku tersembunyi. Budi Mastur. Ya. Nah, dari mana tadi saya jadi ke Budi Mastur? Dari mana? Hazrat Abu Thalib. Hazrat Abu Thalib. Jadi lupa ya. Karena beliau punya faith itu, punya keyakinan, punya kepercayaan. Kita karena misalnya tadi adalah prioritas, cemas dan harap, ya di faith itu. Misalnya faith bagaimana membimbing kita? Kalau kita yakin, kalau kita yakin satu, Tuhan tidak akan membebani kita lebih dari kemampuan kita. Ya. Yang kedua nih, kalau kita yakin punya faith tadi, seperti Hazrat Abu Thalib yang melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya ingat. Tolong ingatkan tadi ya tentang keyakinan itu. Jadi misalnya kalau kita yakin itu Tuhan tidak akan membebani. Yang kedua, seperti kalau ada sakit pasti ada obat. Kalau ada misalnya kesulitan, pasti ada jalan keluar. Kalau kita yakin, dua-duanya sama-sama terlihat. Ya. Lebih baik milih yang mana tadi itu kan, milih yang ke arah sini. Yang saya mau cerita itu wali mastur, wali-wali yang tersembunyi. Pak Rizky juga sebetulnya mengenal sahabat-sahabat kita yang misalnya nih tiba-tiba, sebetulnya tidak tiba-tiba sekali lagi, tapi tiba-tiba ada anak baru lahir, dititipkan aja. Dititipkan. Sebetulnya mereka awalnya bertetangga, tetangganya melahirkan, anak dititipkan, tetangganya kemana aja gitu. Nah, saya bilang, hebat ini wali mastur, wali yang tersembunyi. Karena mengasuh, mendidik, membesarkan, tanpa ya kan ketitipan tiba-tiba gitu. Iya. Bakal gimana ini, mungkin sekali lagi saya tidak tahu, tapi kalau misalnya pada posisi saya ini gimana ini nanti air susunya gimana, biaya lagi ini, kita sekarang juga sudah dan seterusnya.
Nah, dia cemas. Ya. Tetap kan tidak terlihat. Atau yakin, insya Allah dia ini hamba Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pasti akan memberikan rezeki untuknya. Nah, itu beda dalam menjalani keyakinan itu. Gitu. Dulu pernah ada di asrama anak-anak. Pagi-pagi, pada subuh, ada yang meletakkan bayi merah dalam keranjang. Dan diberi nama dengan nama saya. Oleh yang itulah. Ya. Gitu. Dan ada yang ngambil, ada yang ngasuh. Sekian bulan sudah sayang dan lain sebagainya. Luar biasa memang orang-orang itu, para wali mastur itu. Bayi diasuh, senang memang sama bayi gitu ya, yang belum bisa mungkin dalam tanda petik memberikan apa-apa. Ternyata kehadiran bayi itu memberikan segala. Jadi kalau kata orang Sunda, aya coeun, apa ya, ada hal untuk dibincangkan, ada hal untuk yang tadinya tidak berkegiatan jadi berkegiatan dan lain sebagainya, berkah. Setelah sekian bulan datang dari dinas sosial, diambil karena khawatir mungkin trafficking, dijual atau bagaimana. Ini udah sangat sayang sebetulnya, dan insya Allah sayangnya terus. Mungkin kan pemerintah punya kekhawatiran juga kalau ada hal-hal yang di luar itu. Nah, peristiwa pertama di akhir di penghujung itu adalah wafat Hazrat Abu Thalib. Peristiwa kedua di penghujung bulan Rajab adalah hari ketika Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu bergerak meninggalkan Madinah dalam perjalanan terakhir beliau, yang kemudian haji dulu ke kota suci Mekah, lalu melanjutkan perjalanan ke Irak, ke arah Irak, dan pada 10 bulan Muharram, kurang lebih 6 bulan setelah itu, beliau gugur di padang Karbala. Nah, ini kepergian kelompok kafilah Sayyidina Husain ini juga sama, menghadapi sesuatu yang tidak diketahui. Masa depannya itu, besoknya bagaimana, itu tidak tahu. Meninggalkan keluarga berbulan-bulan, tidak ada. Ya ikut kepada Sayyidina Husain itu. Mungkin sekali lagi pada umumnya kita akan terjebak antara faith and fear, harap dan cemas, percaya dan takut, dan kecewa dan sebagainya. Sahabat-sahabat Sayyidina Husain ini punya faith tadi itu, punya iman, punya percaya. Seperti Hazrat Abu Thalib melihat belia usia 6 tahun, baginda Nabi. Beliau yakin. Demikian pula sahabat-sahabat Sayyidina Husain yakin. Dan itu perjalanan yang tidak mudah, yang sulit. Tapi karena punya faith itu, mindsetnya itu, ya insya Allah begitu. Selalah. Saya dari tadi sambil mendengarkan, sambil menganalisa, dan ternyata nyambung juga dengan pembicaraan awal, Kiai. Luar biasa. Karena Pak Rizky yang buka jalan. Kita berada di penghujung bulan Rajab. Lalu ini kegiatan padat, gimana mengukur prioritas? Nah, itu pertanyaan yang sebetulnya nyambung. Dan akhirnya gitu. Sebelumnya di balik bulan Rajab itu bukan selain keberkahannya kalimatnya. Termasuk dalam keberkahan itu kita mengetahui teladan untuk memilih skala prioritas. Salah. Saya itu tidak pernah berhenti terkagum-kagum saudara pada para host Ngopi TV. Allahumma sholli ala. Itu kadar dopamin naik. Baik. Nah, saya baru pertama kali mendengar salah satu versi atau episode cerita awal mula pengasuhan Rasulullah itu dari Kiai Miftah, kalau tidak salah mengkoreksi. Jadi kakeknya Nabi itu memberikan pilihan, betul ya Kiai ya? Benar. Memilih mana, Ka'bah atau anak yatim ini? Kunci pintu Ka'bah. Kunci pintu Ka'bah. Ya, yang itu artinya kehormatan memelihara Ka'bah, menjaga Ka'bah. Dan sebetulnya menurut para guru itu ya, para guru sekolah ya,
lebih baik bekerja dengan barang atau dengan orang? Sebenarnya Oh, Masya Allah. lu ya Kiai ya. Tolong Jadi- dijelaskan dulu itu gimana ya. Jadi Karena di sebetulnya antara pemirsa ini ada yang bekerja dengan barang dan Iya. dengan orang. tapi mungkin sebagian guru, tapi saya merasakan Kiai Iya. apa yang dikatakan oleh Kiai itu memang real, benar adanya, terasa gitu di lapangan. Ngurus barang itu kan bisu, Hmm. tapi ngurus orang itu luar biasa Kiai. Tingkat stresnya tinggi. Jadi kalau boleh membandingkan, jadi memang mengurus orang itu lebih sulit dibanding mengurus barang. Dan di antara keteladanan Hajrat Abu Thalib adalah beliau itu tanpa ragu dengan keimanan yang tinggi, Faith tadi itu. yang dipilih adalah mengurus Yatim. Kita sekarang kalau di misalnya ada seseorang meninggal dunia, semoga panjang umur semuanya, terus ada hartanya dan ada anak-anak yang ditinggalkannya. mana yang dipilih. Pilih harta atau ngurus anak-anaknya? Rata-rata ribut itu ya warisan tentang harta. Jarang ribut misalnya ngurus anak ya. Nah, Begitu ya Kiai ya. nah, jadi itu tadi mungkin kalau memilih mengurus anak gimana nanti ke depannya, kan saya ya makannya ya ininya ya dan sebagainya, banyak kekhawatiran. Tapi kalau punya faith tadi itu seperti Hazrat Abu Thalib yang imannya itu pada baginda Nabi SAW sejak beliau usia 6 tahun. Ya. Jadi bagaimana lagi mempertanyakan keimanan beliau yang memilih untuk mengasuh baginda Nabi SAW sejak kecil itu, dan kemudian kita mempertanyakan tentang keimanan beliau itu gitu ya. Nah, ini teriring permohonan maaf kita. Dan sama kalau punya faith tadi dengan berbagai proyek yang mungkin kita kerjakan, berbagai pekerjaan saudara, pasti kita selalu ada antara harap dan cemas. Iya. Antara faith and fear ini, yakinlah Tuhan berikan ujian, Tuhan berikan juga jalan. Saya ini agak skeptis terhadap sesuatu yang disebutkan dapat menjadi obat penyembuh segala penyakit. Misalnya ya, ada satu produk bisa untuk darah tinggi, bisa juga untuk darah rendah. Nah, itu saya agak skeptis. Saya belum begitu memahami. Ini obat untuk seluruh penyakit. Nah, saya agak belum dapat memahami. Jadi menurut saya mungkin bukan ada obat untuk segala penyakit, tapi buat segala penyakit ada obatnya. Obatnya. Belum tentu sama. Iya. Maksudnya tidak satu obat untuk semua. Tapi kan kadang-kadang iklan begitu. Ya. Banyak ini daftar penyakit, obatnya ya satu ini bisa untuk semuanya. Bukan saya tidak percaya, saya belum cukup baca, belum tahu oh ternyata memang bisa. Nah, yang saya yakini adalah setiap penyakit insya Allah ada obatnya. obatnya. Setiap ujian insya Allah ada jalannya. Setiap yang sulit insya Allah ada mudahnya. Gitu. Kadang-kadang kita bekerja itu memprioritaskan apa yang kita sukai. Begitu ya. Karena ini suka kita kerjakan lebih dulu gitu. Yang tidak suka kita Nanti. Nah, padahal sebetulnya kalau melihat pembicaraan tadi, semua masalah akan beres dalam pekerjaan kalau kita menyukai sesuatu yang sulit. Oh, salah. Jadi hobi yang sulit-sulit aja. Waalaikumsalam. Jadi kalau Kiai Miftah Oh. sulit dihubungi, beliau sedang mengerjakan yang sulit. Oh, masalah. Dan kata Pak Reski, kalau saya sulit dihubungi, sukailah yang sulit itu. Gitu tadi ya? Ya. Kalau anak-anak misalnya suka, kalau ketika mereka cerita, dan mereka tahu saya sering sampaikan ini, ada yang menyebut ini cincin Nabi Sulaiman alaihissalam, ada yang menyebutnya cerita yang lain, seorang raja bijak dan sebagainya. Ada raja yang minta, kan dulu itu cincin itu sampai sekarang sih dia bisa ditulisi, digrafir gitu ya. Raja ini minta, tuliskan padaku di cincin ini yang kalau aku lihat ketika aku senang, tiba-tiba aku jadi sedih. Ketika aku sedih, begitu lihat aku jadi senang.
pemahat ini pulang mikir, gimana nih permintaan raja? Kan kadang-kadang dalam cerita raja itu mintanya yang Aneh-aneh. aneh-aneh. Mikirlah, dan lah kita dapat ilham, datang berikan kepada raja cincinnya. Dia lagi senang, benar, langsung sedih. Apa kalimat yang tertulis di situ? Kalimat, kalau ini cerita dalam bahasa Inggrisnya, this too shall pass, yang artinya semua ini akan berlalu. Jadi dia sedang senang nih, lihat semua ini akan berlalu ya. Jadi sedih. Sedih. Ya, ketika dia sedang sedih, punya kesulitan, punya cobaan, lihat semua ini akan berlalu. Semua. Yang kalimat selalu bikin menyenangkan adalah lagunya Eros Jarot kayaknya. Yaitu, Badai pasti berlalu. oh, selalu sedang Muhammad. Wali, sedang Muhammad. Luar Baik. biasa. Terima kasih Kiai Miftah. Artinya Ngopi TV juga semua ini akan Berlalu. berlalu, berganti nanti episode Karena berikutnya. sekarang sudah di penghujung acara. Oh, selalu. Kalau Ngopi TV berlalu, kita akan bahagia karena pasti ada tema-tema berikutnya yang lebih Amin. sekar lagi. Amin. Baik Kiai Miftah, pemirsa, nampaknya semakin terang benderang pembicaraan malam hari ini mengkerucut pada momen di ujung bulan Rajab yang memberikan keteladanan kepada kita bahwa para teladan itu memberikan menginspirasi kita dengan memilih perkara yang sulit didasarkan pada keimanan mereka. Oh, selalu. Tahun 2025 ya gimana? Ki? Mohon maaf. Ya. Misalnya kadang-kadang gitu, dulu lah saya selalu ingat, kalau ingat this too shall pass, semua ini akan berlalu. Saya baca cerita itu cukup lama. Itu selalu saya ingat kalau saya mau ke dokter gigi. Ya, saya itu kalau mau ke dokter gigi saya pasti ingat cerita itu. Jadi betapapunnya misalnya ya, ketika diperiksa di bor, semua ini pasti akan berlalu. Dan mungkin berat, tapi dari ujungnya akan kemudahan. Samalah Ya. kita semua nih, termasuk saya, misalnya Pak Rizky nih, kalau ada kesempatan general check up mau ambil atau tidak? Waduh. Nah, iya kan? Karena ketidaktahuan itu suatu kenikmatan, Ki. Betul, Iya. di satu sisi. Satu sisi. Betul, gitu. Semua ini akan berlalu. Mohon maaf ya. Siap. Terima kasih. Jadi ingin mengomentari lagi nih Ya, terakhir ya, nggak ya. apa-apa ya. Silakan. Di sekolah kami ada anak yang disunat. Oke, Nah. bukan hanya ada beberapa. Ada beberapa. Di antara salah satu ceritanya mohon izin pada orang tuanya. Kata ibunya katanya baca sholawat 2 kali. Oh, sudah masalah. Ini sebelum. Dan dia udah baca sholawat 2 kali. Sekali lagi tanpa bermaksud menghubungkan dengan sholawat. Iya. Tapi itu bermaksud semuanya akan berlalu. Ya. Ibu ini aku udah sholawat 2 kali. Kayaknya sholawatnya kecepatan gitu, belum mulai proses. Oh, lala. Jadi cerita yang cincin tadi itu sangat bermanfaat. Yang mau ke dokter gigi, yang mau disunat. Luar biasa. Ya, siap. Jadi 2025 pemirsa, mudah-mudahan kita selalu terinspirasi oleh para teladan dan sudah terang benderang bahwa sesibuk apapun ketika kita bingung memilih mana perkara yang harus diprioritaskan, pilihlah yang sulit karena ujungnya insya Allah akan mudah. Amin. Baik, closing statement dari Kiai Miftah, khawatir saya salah menyimpulkan dari seluruh pembicaraan sejak awal, apa saja yang dapat kita tarik kesimpulan. Okay. Terima kasih Pak Rizky, saya lagi sudah mengantarkan pada bincang yang insya Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Saya hanya ingin menambahkan saja, pilihlah yang sulit itu sekali lagi dengan kalimat yang dinisbatkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Belum saya temukan rujukannya, tapi ini disebutkan pada beliau, yaitu bukanlah
Jadi kalau ada apa-apa yang sulit itu kita tempuh, misalnya dengan cara mencicilnya. Yang penting mulai, Ya. ada langkah, ada tahapan, kita berserah diri. Insya Allah Tuhan buka jalan-jalan itu. Misalnya dalam satu usaha ada tagihan gitu ya, macet. Dicicil aja, ditempuh setiap jalan itu. Insya Allah Tuhan beri. Nah ya, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dinisbatkan pada Sayyidina Ali, sekali lagi saya mesti mencari rujukan aslinya. Itu pernah saya tulis di buku. Ini closing statementnya. Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena itu, jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah mencoba untuk Menyerah. Jangan katakan pada Tuhan, aku punya masalah yang besar. Tapi katakan pada masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Oh, Saya tinggal menutup dengan satu kata. Itu. Baik, terima kasih Kiai. Mohon doa menjelang bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Mohon doa dari Kiai untuk kita semua, para pemirsa semua. Sekali lagi, terima kasih pemirsa yang sudah bergabung. Semoga usia kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Kita bersama-sama berdoa bersama Kiai Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man narjuhu li kulli khair wa amana sakhatu inda kulli syarr. Ya man yu'ti al-kathira bil qalil, ya man yu'ti man sa'alah, ya man yu'ti man lam yas'alhu wa lam ya'rifu tahannunan minhu wa rahmah. Ya'tini bi mas'alati iyyak jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah. Wasrif anni bi mas'alati iyyak jami'a syarrid dunya wa jami'a syarril akhirah. Fa innahu ghairu manqusin ba'id. Wa zidni min fadlika ya karim ya dzal jalali wal ikram ya dzal jud ya dzal manni wat taul karim syabati wa rahmatika ya rahmin wa Muhammadin walhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih saudara sekalian, kawan-kawan kurus. Terima kasih pemirsa semuanya. Bagi yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar dan insya Allah kami akan menjawab di episode berikutnya. Kami undur diri. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelaki berkacamata menempuh perjalanan sepanjang usianya. Dia hadir untukmu, walau semakin dalam luka, semakin pahit ujian, tetap tulus pengorbanan. Dia hadir untukmu. Jalan demi jalan dia jejaki, lembar-lembar kertas dibukakan.
kacamata